Hari-hari ini ada dua gelombang perubahan yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Yang pertama, gerakan protes di Iran yang intensitasnya semakin membesar. Yang kedua, gerakan reformasi di Arab Saudi yang semakin menarik diikuti. Perubahan pertama dilakukan dari bawah oleh rakyat, sedangkan perubahan kedua dilakukan dari atas oleh penguasa. Pada episode kali ini, saya ingin mengulas mengapa perubahan di Arab Saudi dan Iran itu terjadi dan apa dampaknya bagi kaum muslim di dunia. Sebagian besar perilaku politik keagamaan kaum muslim di dunia modern dibentuk oleh dua ideologi besar yang muncul di Arab Saudi dan Iran. Dari Saudi, kaum muslim mendapatkan pengaruh Wahabisme, sementara dari Iran, mereka mendapatkan dampak Khomeinisme. Wahabisme adalah ideologi Islam konservatif yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18, sementara Khomeinisme adalah ideologi Islam revolusioner yang terinspirasi oleh Ayatullah Khamenei, tokoh revolusi Iran pada tahun 1970-an. Arab Saudi dan Iran saling bersaing dan bermusuhan. Faktor Sunni dan Syiah menjadi pemicunya. Kepentingan minyak dan geopolitik mempertebal rivalitas keduanya. Dengan petrodolar yang mereka miliki, Saudi dan Iran berlomba-lomba menyebarluaskan Wahabisme dan Khomeinisme ke berbagai negara. Gelombang fanatisme yang kita saksikan di banyak negara akhir-akhir ini adalah buah dari kampanye yang mereka lakukan. Di Indonesia, pengaruh Arab Saudi dan Iran cukup terasa. Sejak tahun 1980-an, semangat puritanisme Islam terus menanjak. Pemerintah Arab Saudi menggelontorkan miliaran dana lewat lembaga-lembaga Wahabinya, seperti Rabita Alam Al-Islami yang pernah punya kantor megah di Jakarta. Selama puluhan tahun berkiprah di Indonesia, Arab Saudi sudah membangun ribuan masjid, ratusan majelis taklim dan jutaan buku-buku Wahabi yang disebarluaskan secara gratis. Sementara itu, Iran mengekspor revolusinya lewat buku, media, dan lembaga-lembaga Syiah. Tidak seperti kelompok Wahabi yang kerap berbenturan dengan masyarakat, aktivis pro-Iran di Indonesia menempuh jalur yang lebih halus. Narasi mereka selalu membela pemerintah Iran sambil mengecam Amerika dan Israel. Namun demikian, semua itu agaknya bakal berakhir. Wahabisme dan Khomeinisme sedang digrogoti dari dalam. Di Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman dengan antusias memerangi ajaran Wahabi. Sementara di Iran, sudah sebulan lebih rakyat Iran turun ke jalan, memprotes dan mengecam rezim penguasa. Wahabisme dan Khomeinisme adalah dua ideologi yang tengah mengalami kebangkrutan. Setelah lebih dari 100 tahun berdiri, Arab Saudi bukannya menjadi negara maju, tapi malah tertinggal dan menjadi cemoohan dunia. Ideologi Wahabisme yang anti perempuan dan anti kebebasan dianggap sebagai biang keladi keterbelakangan negeri itu. Selama berpuluh tahun, dinasti Saud menggunakan Wahabisme sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Penguasa Arab Saudi memang cukup berhasil dalam mengkonsolidasi kekuasaannya. Ajaran Wahabisme yang kaku digunakan untuk memberengus oposisi dan menumpas siapa saja yang berani melawan kerajaan. Masalahnya, ajaran yang kaku itu menjadi bumerang bagi Arab Saudi sendiri. Doktrin serba haram dan serba tak boleh membuat negeri itu kesulitan mengekspresikan dirinya. Perempuan dilarang menyetir, sarana hiburan diharamkan, dan kreativitas dibungkam. Ketika dunia mulai berubah dan pelan-pelan meninggalkan minyak, Arab Saudi panik. Mereka sadar tidak mungkin mengandalkan minyak selamanya. Cadangan minyak Arab Saudi mungkin masih tersedia dalam 100 atau 200 tahun lagi. Tapi minyak akan ditinggalkan orang sebelum cadangannya benar-benar habis. Seperti zaman batu yang berakhir bukan karena manusia kehabisan batu, tapi karena mereka menemukan teknologi yang lebih canggih.
Muhammad bin Salman atau MBS adalah penguasa pertama Arab Saudi yang sadar akan hal itu dan berani mengambil keputusan. Menurutnya, salah satu sebab keterbelakangan negaranya karena merasa nyaman dengan minyak dan merasa diuntungkan dengan Wahabisme. Sebagai generasi muda yang akrab dengan TikTok dan teknologi mutakhir, MBS tidak ingin Arab Saudi bangkrut dan terus menjadi bahan tertawaan orang. Dia ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Arab Saudi bisa berubah, bisa maju, dan bisa mengikuti jejak negara-negara barat. Karena itulah dia membuat visi 2030 yang isinya rencana-rencana pembangunan Arab Saudi, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia. Membangun kota jauh lebih mudah ketimbang membangun manusia. Membangun Riyadh, Jeddah, Mekah, dan Madinah hanya perlu memanggil insinyur-insinyur terbaik dari Amerika dan Jepang. Tapi mengubah mindset manusia perlu taktik dan keberanian. Para raja dan pangeran Saudi sebelum MBS tidak ada yang berani mengutak-atik ulama Wahabi. Bukan karena mereka takut, tapi Wahabisme adalah aset penting untuk menjaga kekuasaan. MBS bukan tidak sadar akan hal itu, tapi dia meyakini bahwa maju mundurnya suatu negara bukanlah di tangan ulama, tapi murni di tangan penguasa. Jika negara mau berubah, singkirkan ulama-ulama Wahabi yang selama ini menjadi penghalang kemajuan. Untuk itulah, sejak 2016, dia mendeklarasikan perang terhadap kebodohan, kejumudan, dan keterbelakangan. Dia bebaskan perempuan untuk keluar rumah tanpa mahram, dia bolehkan mereka menyetir mobil, menonton bioskop, dan beraktivitas layaknya manusia normal di dunia. Untuk memastikan tidak ada lagi pengharaman dan penangkapan, MBS membubarkan polisi agama dan mencabut sebagian besar aturan yang menyusahkan warga Saudi. Intinya, MBS ingin menjadikan Arab Saudi negara normal, layaknya negara-negara normal di dunia. Sementara itu, di Iran, ideologi Khomeinisme sedang mengalami ancaman serius, bukan dari luar, tapi dari dalam warganya sendiri. Ribuan orang turun ke jalan memprotes rezim yang dianggap sudah keterlaluan. Bukannya mengurusi kesejahteraan, rezim agama di Iran malah mengatur rambut perempuan. Gelombang protes di Iran bukan lagi soal jilbab, tapi soal yang lebih fundamental dari itu, yakni ketidakpuasan terhadap pemerintahan Islam. Para demonstran Iran tidak lagi percaya pada ulama, pada mullah yang selama ini menghalangi kebebasan mereka. Puncak kemarahan pada para ulama mereka ekspresikan dengan menjambak sorban dan turban para mullah di jalanan. Rakyat Iran sudah muak dengan para ulama yang mengatur kehidupan mereka. Kita tidak tahu sampai kapan warga Iran akan terus menggelar aksi protesnya. Tapi jika ujung dari gerakan protes ini adalah tumbangnya rezim Islam, Iran akan menjalani kehidupan baru.